Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian dalam pelajaran Al-Quran Hadis, materi syukur nikmat, dengan subtema menerjemahkan ayat Al-Quran dan isi kandungan ayat Al-Quran yang kaitannya dengan syukur nikmat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan KM untuk Pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. terima kasih KM yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada kali ini kita semua diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Semangat? Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya mengecek kehadiran. Oke, kita lihat dulu buku absensinya. M. Nasyad hadir tidak? Kenapa M. Nasyad? Alfa tanpa keterangan ya? Ya, nanti Bapak akan kasih tugas karena dia tidak masuk. Ada lagi, itu yang sudut. Kenapa yang sudut tidak hadir? Kemana? Sakit? Sakit, ada keterangannya? Ya, baik. Yang tidak masuk nanti akan Bapak kasih tugas, dan yang sakit kita doakan bersama. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit cepatnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ini mengecek dulu kemampuan kalian. Apakah ada yang masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Ayo, dari kalian siapa? Siapa? Muhammad Doki, coba. Muhammad Doki apa? Materi yang kemarin kita bahas adalah mengenai syukur nikmat. Betul. Terus dengan membaca Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai ayat 13. Tepat sekali. Baik, ada lagi? Siapa? Muhammad Mudari. Apa Muhammad Mudari? Surat Al-Ankabut ayat 17. Membahas surat Al-Ankabut ayat 17. ayat 17. 17. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita sama-sama lihat dulu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang terjemah Al-Quran yang sudah minggu kebelakang kita sama-sama pelajari. Untuk pembelajaran kali ini menerjemahkan Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13 dan Quran surah Al-Ankabut ayat 17, juga hadis tentang syukur nikmat. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik diharapkan: 1. Mampu menerjemahkan Al-Quran surah Az-Zukhruf, dalam kurung itu 43, yaitu surah keempat 43, ayatnya 9 sampai 13 dengan benar. Yang kedua, mampu menerjemahkan Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 17 dengan benar. Yang ketiga, mampu menerjemahkan hadis tentang mensyukuri nikmat Allah dengan benar. Yang keempat, mampu menjelaskan
Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13 dengan baik. Yang kelima, mampu menjelaskan isi kandungan Al-Ankabut ayat 17 dengan baik, dan mampu menjelaskan isi kandungan hadis tentang mensyukuri nikmat Allah dengan baik. Untuk metode kali ini, Bapak akan berceramah. Nanti dikolaborasikan dengan tanya jawab dengan kalian. Silahkan nanti setelah Bapak menyampaikan materi, silahkan kalau ada materi yang tidak dimengerti tanyakan. Siap? Siap. Siap semuanya? Siap. Baik, untuk materi pembelajaran kita langsung saja. Yang pertama adalah menerjemahkan Quran surah Az-Zukhruf. Sebelum ke surah Al-Ankabut, kita sama-sama dulu isi kandungannya. Yang pertama, isi kandungan dari surah Az-Zukhruf. Nah, di sini ada, lihat ke depan semuanya. Yang pertama, dijadikannya bumi sebagai tempat menetap yang aman dan nyaman. Inilah fasilitas yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya. Tinggal kita mensyukurinya. Mahdan dalam Al-Qur'annya, alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Ini adalah tempat menetap yang enak untuk kita. Fasilitas yang sangat berharga untuk kita. Tinggal kita merasakan apa saja hal-hal nikmat yang penting kita syukuri, yang patut kita syukuri agar nikmat ini tidak lepas begitu saja dari kita. Yang kedua, dan dijadikannya jalan untuk petunjuk menuju arah yang dikehendaki. Kemana saja kita tujuan, pasti akan ada jalan untuk menuju tujuan tersebut. Jangan putus di tengah jalan, jangan berhenti di mana saja, karena selamanya pasti tujuan itu akan ada jalan. Inilah termasuk syukur atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Yang ketiga, turunnya hujan dengan kadar yang sudah ditentukan. Coba bayangkan oleh kalian semua, kalau Allah menurunkan hujan ini tanpa kadarnya, akan bagaimana? Dengan kadar yang kecil saja, kadang-kadang kita keteteran. Betul tidak? Betul. Tetapi Allah menurunkan, wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar, dengan ukurannya, ukuran besar kecilnya, ukuran waktunya, ukuran kapan di mana Allah menurunkannya. Tidak selamanya apa yang kita harapkan datang. Di saat kita mengharapkan hujan, ternyata Allah tidak berkehendak. Itulah qadarnya di sana. Tetapi atas kehendak Allah, air tersebut akan menumbuhkan setiap kejadian yang ada di muka bumi. Fa akhrajna bihi baldatan maita, tanah yang tadinya tandus, dengan datangnya hujan kemudian tumbuh kembali, subur kembali. Betul tidak? Selanjutnya Allah menurunkan hujan. Dengan sebab hujan tersebut, maka tumbuh-tumbuhan tumbuh kembali, jadi kembali. Itulah gambaran kita nanti di akhirat akan dibangkitkan kembali, yaitu di alam hari kebangkitan disebut alam ba'ats. Nanti kita dikumpulkan di alam itu nanti selamanya akan tak ada seorang pun yang akan kekal, tak ada seorang pun yang akan abadi. Nanti akan mati, saatnya akan dibangkitkan kembali. Yang keempat, Allah menciptakan makhluk secara berpasang-pasang. Walladzi khalaqal azwaja kullaha. Jangan takut kita tidak punya pasangan. Selama kita berusaha, pasti, karena
Pasangan juga harus diusahakan, tidak akan datang sendirinya. Diciptakannya tunggangan atau kendaraan sebagai alat transportasi. Baik itu yang berbentuk hewan seperti apa? Apalagi? Gajah, onta, atau yang berbentuknya kendaraan yang sudah jadi, itu sudah dimodifikasi dari mulai sepeda, kemudian sampai pesawat yang di air, atau itulah Allah jadikan sebagai nikmat, sebagai bentuk pemberian dari Allah kepada kita sebagai hamba. Sampai di sana, coba ada yang mau ditanyakan dulu? Yang mau bertanya? Muhammad Loke, silahkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Pak, Siap. bahwa Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya Allah membedakan kita dengan hewan. Allah memberikan akal, dan akal itu merupakan hal yang harus kita syukuri kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan, dengan melakukan apa sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah karena Allah telah memberikan akal kepada kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mensyukuri akal tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih pertanyaannya. Coba sebelum dijelaskan oleh Bapak, ada yang mau menjawab terlebih dahulu dari kalian? Ayo, Muhammad Ijaz. Baik, Muhammad Ijaz akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Loki. Coba. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rasulullah. Mungkin karena kita itu diakal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaiknya yang harus dilakukan adalah memanfaatkan akal tersebut. Jangan sampai hilang, jangan sampai dia itu kehilangan akal kita. Yaitu bagaimana caranya? Dengan cara karena kita itu seorang santri, maka hal yang terbaik adalah dengan cara dipakai menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Mungkin segitu. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, sekedar menambahkan saja, tadi juga sudah tepat sebetulnya. Pembeda antara kita dengan makhluk yang lainnya adalah pada akalnya. Akal manusia kalau tidak dipakai jelas lebih jahat daripada hewan. Balhum awal. Tetapi sebagai makhluk yang sempurna, manusia dalam menyikapi nikmat yang Allah berikan, yang tadi sudah disebutkan, yang pertama pakai akal tersebut untuk berpikir. Yang kedua, berpikir khususnya dalam kaitannya dengan nikmat. Nikmat tersebut apa saja sebutkan. Lalu caranya, cara bersyukurnya. Kalau yang bentuknya dalam makanan, berarti kita mengucapkan alhamdulillah. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian berangkat kita untuk melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Begitu Muhammad Loki. Ya, nanti kita ditambahkan. Baik, selanjutnya ayat ke isi kandungan atau artinya dulu, tadi mohon maaf lewat. Arti surah Al-Ankabut. Ayo bareng sama-sama baca. Terima kasih, diharapkan jangan hanya dibaca saja ya. Lanjut saja ke arti dari hadis riwayat Abi Hurairah. Bareng. Langsung saja isi kandungan surah Al-Ankabut 4 saja. Yang pertama, tak ada lagi Tuhan yang hak disembah hanyalah Allah. Yang kedua, sesembahan selain Allah adalah ausan atau berhala. Yang ketiga, tidak ada yang mampu memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
bersyukurlah kepada Allah atas apa yang telah kita peroleh. Isi kandungan dari hadis secara global saja, isi kandungan dari hadis, orang yang tabiat dan kebiasaannya mengingkari nikmat yang didapat melalui orang lain atau perjalanan orang lain dan tidak berterima kasih atas kebaikan manusia, maka biasanya juga suka mengingkari nikmat Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Sekecil apapun nikmat yang kita peroleh, maka kita harus pandai bersyukur. Apalagi nikmat tersebut kalau melalui perjalanan tangan manusia. Makanya jangan lupa atas kebaikan orang lain. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai di sini isi kandungan hadisnya. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Coba yang mau bertanya silahkan. Atau sudah pada paham semuanya? Bisa dipahami? Bisa. Baik. Berarti tinggal kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sang Khalik, yaitu yang menciptakan langit dan bumi beserta seisinya. Yang kedua, semua sumber daya alam yang ada merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak ada lagi Tuhan yang hak dan wajib disembah, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, berterima kasih kepada manusia adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk mampu mensyukuri setiap nikmat yang kita dapat. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan syukur nikmat. Yang kedua, bentuk-bentuk nikmat itu apa saja. Yang ketiga, bagaimana cara mensyukurinya, dengan apa kita mensyukuri terhadap nikmat-nikmat tersebut. Demikian kita tutup, silahkan bareng-bareng dengan membacakan hamdalah, dilanjut dengan kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.